Melalui Muda Membawa Perubahan ini, saya ingin Muda Membawa Perubahan ini menjadi sebagai wadah untuk para anak muda, biar mereka bisa benar-benar mengekspresikan diri mereka di bidang apapun, gak cuma politik gitu. Assalamualaikum Ada Lovers, balik lagi di Ada Resensi kali ini. Tentu di tagline yang sama, ide, gagasan, dan cita-cita. Kita bersama salah satu caleg perempuan di Dapil 2 dari Partai Demokrat. Dan beliau ini mempunyai banyak cara dan ide, gagasan yang menarik banget untuk kita ulik di Ada Resensi kali ini. Temanya juga menarik, kemana arah politik perempuan muda akan berlabuh. Syairika Ananda Putri, caleg DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil 2, Cikarang Barat dan juga Cibitung. Assalamualaikum Teh Putri. Alhamdulillah sehat ya Teh ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita ngobrolin hari ini menarik banget ya, tentang partisipasi politik perempuan muda. Kemana arah politik perempuan muda akan berlabuh? Ekspektasi Teteh di pembahasan kita kali ini tuh kita akan bahas kemana kira-kira? Untuk pembahasan kali ini akan bahas lebih ke poin perempuan dan mudanya itu kali ya di politik. Karena kan untuk perempuan dan muda ini di politik agak dianggap sebelah mata sedikit ya Teh. Jadi kayak kayaknya kita harus fokusinnya ke situ dulu deh gitu. Betul, dan ini sama banget teman-teman dengan bannernya Teh Putri yang ada di belakang saya ini ya, Muda Membawa Perubahan. Nah, berdasarkan dari data ya Teh ya, partisipasi perempuan Indonesia ini kan di parlemen masih rendah banget ya. Bahkan menurut dari World Bank 2019, negara Indonesia ini menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Dan makanya saya sangat tertarik banget ngundang Teh Putri ke sini ya teman-teman, Ada Resensi ya buat diskusi. Pengen cari tahu sebetulnya apakah generasi muda itu, apalagi khususnya perempuan, kira-kira perhatian banget nggak sih sama isu politik, aware nggak sih dengan isu politik, isu sosial gitu. Nah, di obrolan awal ini aku pengen banget tanya ke Teh Putri, kenapa sih Teh Putri mau memfokuskan dirinya di isu-isu politik muda hari ini Teh? Untuk itu saya memperkenalkan diri dulu kali ya. Boleh. Hostnya memang ini belum dikenalin ya. Saya Syairika Ananda Putri, biasa dipanggil Putri. Untuk background saya sebenarnya saat ini saya masih menjadi mahasiswa akhir semester 8 baru masuk. Wow, luar biasa banget ini ya. Teman-teman mahasiswa tapi masih udah mencalekan diri ya. Jadi sambil nyusun, sambil ya nyoba buat berpartisipasi gitu. Untuk latar belakang kenapa saya ingin langsung terjun ke dunia politik ini, karena emang niat aja gitu ya, kepengenan sendiri gitu. Diawali dari kayak saya mulai ikut organisasi-organisasi yang basicnya sosial gitu, kayak DKC itu kan sebuah organisasi kemasyarakatan, itu di bidang kepramukaan. Nah dari dulu tuh emang seneng banget pramuka, terus seneng banget langsung terjun ke masyarakat kayak gitu. Yeah. Jujur saya bisa keliling Bekasi dari ujung ke ujung itu lewat dari DKC, karena sering ada kegiatan-kegiatan yang emang menyapa masyarakat secara langsung gitu. Jadi dari step by step dari mulai benar-benar langsung terjun ke masyarakat sampai belajarnya langsung pun kebetulan jurusannya juga ilmu pemerintahan. Jadi kayak ada korelasinya lah gitu. Linier ya? Iya, satu linier gitu. Betul. Untuk itu jadi saya langsung kepikiran, kita udah tahu nih permasalahan di masyarakat seperti apa gitu. Kalau kita sebagai anak muda cuma ibarat kasarnya koar-koar lah ya, terus kayak aduh ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Jadi kayak kenapa kita nggak coba untuk masuk ke dalam sistemnya aja gitu. Ketika kita masuk ke dalam sistemnya, otomatis kita bisa ikut
kecimpung langsung gitu. Teman-teman, ini menarik banget loh ya, karena saya baru tahu kalau Teh Putri itu semester akhir, mahasiswa semester akhir, jurusan ilmu pemerintahan, yang bukan hanya belajar teori di kampus, tapi pengen langsung segera mengimplementasikan keilmuannya di Bekasi. Dan asli orang Bekasi ya, Teh? Asli orang Bekasi. Udah menjelajahin Bekasi, udah tahu permasalahannya di Bekasi, kemudian mau segera diimplementasikan pelajaran di kampus. Ini menarik banget, saya juga sampai wow, saya kaget loh, Teh, sumpah. Ini bukannya gini ya teman-teman. Berarti saya mulai merubah, menggeserkan stereotip negatif di luar sana tentang generasi muda. Ternyata mereka sangat peduli. Contohnya Teh Putri langsung berinisiatif berusaha untuk masuk dalam sistem yang tadi misinya adalah perubahan ya Teh ya. Perubahan. Nah, ngomongin perubahan, ngomongin sistem, ngomongin partisipasi, dan Teteh udah keliling di Bekasi. Teteh melihat dong berarti apa sih potensi yang ada di Bekasi menurut Teh Putri? Kalau Kabupaten Bekasi ini kan berbeda ya Teh dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat. Kayak dari Bekasi itu kita semua udah tahu lah, Kabupaten Bekasi itu minimnya sumber daya alam juga, nggak terlalu banyak lah dari daerah-daerah lain gitu. Tapi Bekasi itu punya sumber daya manusia yang cukup banyak. Nah, melalui sumber daya manusia itu kita bisa lebih mengasah kembali, bisa lebih galih kembali sumber daya manusia yang ada gitu. Kita benar-benar menciptakan sumber daya manusia yang memang layak gitu untuk hadir gitu. Jadi nggak cuma sekedar kayak ini kita ngambil contoh aja ya Teh, kayak anak muda sendiri nih Teh contohnya. Sebenarnya anak muda itu keinginannya banyak loh, keinginan untuk memajukan bangsanya itu mereka banyak. Cuma sayangnya anak muda ini terlalu dianggap sebelah mata dan terlalu kayak anak muda udah fokus aja gitu sama jalannya, padahal kita juga pengen loh seperti orang tua kita yang basicnya memang mereka berpolitik segala macam gitu. Jadi kayak ya udah melalui Muda Membawa Perubahan ini saya ingin Muda Membawa Perubahan ini menjadi sebagai wadah untuk para anak muda biar mereka bisa benar-benar mengekspresikan diri mereka di bidang apapun, gak cuma politik gitu. Perihal nanti kedepannya, semoga saya dapat gitu kan. Amin ya. Kedepannya itu kan gimana pun Allah yang ngatur ya Teh. Betul. Kepilih atau enggaknya, saya mau Muda Membawa Perubahan ini tetap harus ada untuk memenuhi aspirasi-aspirasi dari para anak muda, dari perempuan kayak gitu. Luar biasa banget ya teman-teman. Jadi aku nangkep banget sih poinnya ya, Muda Membawa Perubahan. Kemudian tadi Teteh sudah melihat potensi di Bekasi ini, kita tuh besar banget sumber daya manusianya. Kemudian pemuda-pemuda juga banyak kok yang mau terlibat, tapi aksesnya minim. Nah, Teh Putri tuh datang bawa keterbukaan akses. Apalagi kalau Teh Putri jadi, ini baru caleg doang nih. Baru caleg teman-teman. Menampung, luar biasa tim hari kita. Menampung teman-teman pemuda untuk bisa didistribusikan, untuk bisa disiapkan. Sebelum didistribusikan kita kan harus persiapkan ya. Kemudian kemana dia berlabuh, itu kan ditentukan dari bagaimana kita mensiapkan generasi selanjutnya. Nah memang itu sih yang agak kurang di Bekasi ya Teh ya. Dari ujung mana nih ya, utara sampai timur, barat, selatan, Bekasi memang banyak regenerasinya. Tapi ngomongin sumber daya itu bersinggungan dengan ngomongin pendidikan. Betul. Ya Teh ya. Pendidikan ngomongin lagi nanti dampaknya kesiapan mental, ya kan. Nanti dampaknya lagi tentang bagaimana keberlangsungan Bekasi. Aku pengen tahu nih, karena Teteh fokusnya di SDM, apa sih grand design-nya Teteh untuk bangun SDM? Untuk membangun SDM ini balik lagi ya Teh, fokus kita kan ke anak muda ya. Nah, untuk grand design di anak muda ini sebenarnya kita hanya perlu sedikit kasih ruang ke mereka untuk mereka mengekspresikan diri mereka melalui kayak kita bikin pelatihan nih emang khusus anak muda. Karena kan kita tahu pasti anak muda itu memiliki segudang bakat, segudang minat ya kan Teh. Nah mereka tuh cuma butuh ini gue punya minat gitu, tapi bingung nih mau dibawa kemana. Faktornya itu ada banyak, kayak faktor dari memang mereka tidak punya relasi, kedua memang
minimnya dana yang dipunya gitu. Jadi sangat sayang gitu teh kalau sama kita tuh nggak diwadahin. Gimana mau anak muda mau berkembang tapi untuk ruang geraknya aja sulit kayak gitu. Jadi kayak kita bakalan perbanyak relasi-relasi anak muda itu, terus kita bakalan bikin lagi kayak pelatihan-pelatihan yang memang dikhususkan untuk anak muda, apalagi sekarang zamannya digital ya teh. Betul. Zamannya digital dan udah pasti tuh banyak banget contohnya kayak anak-anak muda yang suka ngedit, yang suka desain, yang kayak gitu-gitu. Cuma untuk di Kabupaten Bekasi ini hal-hal seperti itu tuh masih kayak kurang dibutuhin, padahal untuk kayak gitu-gitu tuh menunjang kehidupan kita untuk kedepannya juga, karena kita akan terus berdampingan dengan teknologi kayak Iya, gitu. pengembangan zaman ya teh. Iya, pengembangan zaman. Ya masih gimmick aja langsung masuk. Ya teh, karena kita ngomongin generasi muda ya kan, terus kita ngomonginnya sumber daya manusia gitu. Saya tuh ngeliat juga nih program tetehnya tuh dalam proses mengambil aspirasi masyarakat itu fokus pada generasi milenial. Saya pengen tahu sih alasan mendasar kenapa Teh Putri fokus pada suara di milenial, suara milenial anak muda gitu. Kenapa sih Teh? Ya kita tahu itu untuk sekarang suara milenial itu kan menduduki suara terbanyak ya Teh. Betul. Kurang lebih sekitar 52%-an ya. Jadi suara milenial ini menurut saya penting banget untuk kemajuan bangsa ke depan gitu, karena mereka anak muda ini yang akan menentukan kemana arahnya bangsa kita tuh dibawa gitu, mau dibawa kemana lah gitu istilahnya. Jadi sebagai anak muda perempuan, saya menyatakan bahwa generasi muda itu udah saatnya sekarang berpartisipasi langsung ke politik, membawa menyuarakan aspirasi-aspirasi dari anak mudanya sendiri, dari perempuan terutama kan kayak gitu sih. Ini sama halnya dengan pepatahnya Bung Karno ya kan, Bung Karno, ya betul. Beri saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Nah, ini luar biasa nih tagline Teh Putri teman-teman ya. Dan Teh Putri itu juga selain fokus di isu-isu milenial gitu ya, tadi pengen banget meningkatkan kapasitas gitu. Teh Putri juga punya program namanya Nyapung, teman-teman. Nyapung tuh bukan nyabra cipung ya, bukan nih ya, tapi nyaba kampung. Apa sih yang Teteh kaitkan sebetulnya fokusnya di isu milenial tapi nyaba kampung gitu kan? Kampung konotasinya kolot ya Teh ya. Iya. Terdahulu, kemudian tertinggal, kaum old gitu ya. Ini kan sangat kontradiktif seolah-olah. Tapi apa sih maksudnya yang dilakukan Teteh gitu? Filosofisnya apa? Oke, untuk Nyapung sendiri itu ada singkatannya Teh, Nyaba Kampung. Jadi kita datang ke kampung-kampung yang memang kita fokuskan atau basis suara kita gitu. Ada di mana aja nih gitu. Untuk Nyapung sendiri kegiatannya itu sama belusukan pada umumnya gitu Teh. Kita fokus ke, ya benar kata Teres sih, kaum old yang kayak gitu-gitu, ke lebih ke yang orang tuanya, karena kan kita nggak mau kayak mentang-mentang anak muda aja gitu, nggak juga gitu. Kita tetap kita sapa juga orang tua yang ada di sana gitu. Gimana pun juga kan kayak mereka mau dukung kita, ya kita juga ikut dukung mereka gitu. Untuk kegiatannya sendiri kita lebih ke ngobrol santai aja, sama lebih ke ibu-ibu yang ada di sana gitu, kayak ngobrol santai, cerita-cerita tentang keluhan-keluhan mereka. Dan Teresti, ketika saya nyapung ternyata di salah satu kelurahan di sekitaran sini mereka tuh mengeluhkan tentang pendidikan. Oke. Ini nyambung ya sama pendidikan di khususnya di Cibitung ini ternyata untuk di satu wilayah itu cuma 2 anak yang masuk ke sekolah negeri. Oke. Sisanya satu kampung, kelurahan ya? Iya, satu kelurahan, satu kampung atau satu perumahan itu. Cuma 2 orang yang bisa masuk ke sekolah negeri. Berarti kan di sini kayak dari situ aja membuktikan bahwa kita kurang loh fasilitas pendidikan gitu. Kita masih
sebenarnya untuk lokasinya itu mungkin masih ada, udah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk lokasinya sudah ada, cuma ya itu karena masih kayak misalkan SMP 1 digabungin sama SMP 6, jadi kayak I see. Iya, jadi kayak terlalu banyak murid, terus jadi kurangnya ruang segala macem kayak gitu sih. Nah itu salah satu fokus aku sebagai anak muda, gimana caranya pendidikan ini tuh terus berjalan gitu, karena kurangnya pendidikan juga malah bikin apa ya, kayak anak putus sekolah gitu loh. Oke. Karena kan yang kita tahu di Bekasi ini kebanyakan sekolah SD, untuk SMP SMA-nya itu dikatakan cukup minim gitu. Jadi ketika mereka lulus dari SD, SMP SMA-nya tidak menampung, tidak memenuhi, ya pasti ada aja yang putus sekolah itu. Iya benar-benar. Memang dari TK banyak semuanya, SD banyak, pas SD SMP makin lama sedikit gitu. Bahkan sampai tingkat pendidikan tinggi ya, saya kuliah gitu ya. D1 dulu pasti juga masih minim sekolahnya di mana. Nah memang itu masih juga tertinggal, bahkan di Bekasi nggak punya kampus negeri. Itu dia. Ya kan, ini juga kan permasalahan juga yang perlu kita bahas. Apakah nanti Teteh mungkin setelah nanti duduk di anggota legislatif DPRD Kota Bekasi juga akan menyuarakan mungkin bagaimana caranya bersama teman-teman komisi nanti membangun kampus negeri di Bekasi ini? Semoga menjadi harapan besar kita juga ya. Semoga bisa tetap dipakai sama Teh Putri. Nah buat teman-teman jangan lupa untuk terus follow akun sosial medianya, ada podcast, ada Production Official ya, dan juga subscribe YouTube-nya ada Production Official. Dan jangan lupa Teh Putri juga di follow. Ngomongin muda, ngomongin juga persaingan, ya itu ketat banget dan hal yang lazim ya selalu ada dimanapun. Bahkan tadi kita sudah sepil, banyak banget loh akses yang nggak dipenuhi, nggak dipersiapkan untuk anak muda. Kenapa ya? Karena persaingan generasi muda dan generasi old, ya kan. Ngomongin persaingan teh pasti kan ini karena Teteh caleg muda juga, ya kan, dari Partai Demokrat ya. Nomor urut 5 di Dapil 2 ya teman-teman. Ini juga mungkin punya incumbent yang sudah lebih senior. Ada mungkin teman-teman Demokrat juga yang sudah menempati posisi sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Bekasi, kemudian mencalonkan lagi di 2024 gitu ya. Apakah situasi ini juga mempengaruhi keberlangsungan partai atau ada komunikasi apa untuk membangun perubahan besok di Bekasi gitu teh? Bagaimana sih situasinya? Menjadi caleg muda ini yang notabene pendatang baru dan harus melawan incumbent itu bukan hal yang mudah juga ya Teresti. Karena untuk pendatang baru itu saya pikir kita tuh harus bekerja lebih keras lagi, 2-5 kali itu. Gimana caranya sih anak muda perempuan ini bisa membawa dan berhasil dan membawa dirinya untuk duduk di kursi parlemen kayak gitu. Sejak jauh-jauh hari pun saya sudah menyadari bahwa peta persaingan ini cukup kuat kayak gitu. Bahkan saya tinggal di Cikarang Barat Cibitung yang seperti tadi Teres dibilang, notabene di sini tuh banyak sekali incumbent yang menyalonkan lagi di 2024 ini. Tapi saya memandang tuh ini bukan sekedar sebuah persaingan, bukan soal kalah menang juga, tapi ini lebih ke upaya di mana kita berlomba untuk menuju kebaikan gitu, untuk menuju kemajuan untuk apa ya? Kemajuan untuk bangsa, kemajuan untuk masyarakat kita, seperti itu sih. Karena yang kita adu di sini bukan hal lain selain ide, visi, gagasan. Nah itu nantinya biar masyarakat yang menilai sendiri lah, biar mereka yang menentukan pilihannya. Teman-teman, di program Ada Resensi, lagi-lagi kita akan selalu ngomongin ide, gagasan, cita, khususnya di Bekasi. Kenapa? Karena kalau bukan kita sebagai perempuan, sebagai pemuda, sebagai generasi muda yang melek akan wilayahnya, melek akan tempat tinggalnya, kita nggak akan bisa mempersiapkan bagaimana sih nanti Bekasi dinikmati oleh generasi kita. Dan ngomongin tentang generasi muda ya teman-teman, kita tahu dalam datanya bahwa rendah sekali angka keterwakilan perempuan di parlemen, dan ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap isu-isu kebijakan
yang memang ditetapkan dalam parlemen. Kemudian kita juga tahu dan paham betul bahwa hanya perempuan yang mengerti permasalahan perempuan, hanya pemuda yang ngerti masalah pemuda, gitu ya Teh ya. Kemudian apa sih yang dilakukan Teh Putri dalam isu-isu perempuan dan pemuda jika Teh Putri menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Bekasi 2024-2029? Bahas-bahas tentang perempuan nih kan. Kebanyakan kan perempuan itu dianggap kayak ya udahlah kalian perempuan tuh ngurusin masalah dapur, masalah rumah tangga, masalah keluarga, nggak jauh-jauh dari situ ya. Padahal pada kenyataannya sebenarnya tuh ada rasa tertekan sedikit gitu perihal yang cuma kayak gitu-gitu aja gitu. Di sini tuh kayak perempuan juga kan harus ngurus pendidikan anak, harus ngurus kesehatan anak, harus ngurus rumah tangga, segala macamnya kayak gitu. Nah, dengan adanya saya, dengan terpilihnya saya nanti di parlemen, saya mau tuh kayak bisa memudahkan tentang kebutuhan pokoknya, memudahkan tentang pendidikannya, memudahkan tentang kesehatannya, kesehatan keluarga, kesehatan anak yang seperti itu Teresti. Karena saya lupa, saya pernah nyapu di salah satu kelurahan juga. Mereka itu mengeluhkan fasilitas umum seperti posyandu. Oke. Di salah satu kampung itu mereka nggak punya posyandu Teresti. Masih ada ya? Masih ada karena dari cerita salah satu petugas desanya itu mereka tuh ngomong kayak kalau misalkan pemerintah desa itu dilarang untuk membeli sebidang tanah atau sebidang tempat gitu untuk dijadikan sebagai fasilitas umum. Kalau untuk di perumahan kan memang mereka sudah disediakan oleh developernya. Oke. Khusus disediakan seperti kayak RTH-nya disediakan, terus posyandu juga disediakan. Nah kalau untuk di kampung sendiri kan itu tidak disediakan. Jadi pemerintah desa itu cukup bingung harus seperti apa kayak gitu. Jadi padahal dengan adanya posyandu itu sesuatu yang penting untuk generasi anak kita gitu. Melalui posyandu itu kan kayak usia balita tuh dicek di segala macam kan, kayak dari gizinya seperti apa, perkembangannya mereka seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan hal kayak gitu aja masih belum ada, itu menjadi sebuah permasalahan gitu. Nah, dengan adanya nanti perempuan yang mewakili duduk di anggota legislatif ya semoga aja bisa memecahkan semua permasalahan itu. Nah inilah sebetulnya mungkin kunci jawaban kemana arah politik perempuan muda akan berlabuh di sini ya. Ketika kita nggak berpartisipasi aktif, maka teman-teman perempuan dan muda ya berlabuhnya akan tetap sama. Tapi Teh Putri ini akan membawa perahu ini berlabuh dalam muda dan perubahan. Wih, luar biasa banget ya teman-teman. Oke Teh, selain kita ngomongin nyapung kan, ini program TT juga, saya ada program apa lagi sih Teh untuk anak muda? Untuk anak mudanya kita tuh ada Nyape alias Nyapa Cafe. Jadi kita berkunjung dari coffee shop ke coffee shop lainnya. Kita bikin kegiatan berdiskusi sama anak-anak muda di situ. Karena kan anak muda itu harus kita yang nyamperin ya Teh. Kalau misalkan kita nunggu disamperin sama mereka ya gimana gitu, karena kan gimana pun kita yang butuh. Jadi kita bikin kegiatan, ngobrol bareng, sharing bareng di situ-situ, coffee shop itu. Oke Teh Putri, di program Ada Resensi kali ini dengan tema yang menarik banget, kemana arah politik perempuan muda akan berlabuh, aku pengen kasih space khusus buat Teh Putri bisa menyampaikan ke teman-teman Ada Resensi apa harapan, gagasan, dan cita-cita Teh Putri ke depan untuk Bekasi di 2024. Anak muda bukan sekedar usia, tapi anak muda merupakan energi dan eksekusi. Untuk seluruh anak muda, kaum Gen Z dan milenial, pergunakan hak pilih suara kalian sebaik mungkin, karena kitalah yang menentukan kemana bangsa kita akan dibawa ke depannya. Jangan lupa coblos saya, Cairikan Anda Putri, caleg DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil 2, Cikarang Barat Cibitung, dari Partai Demokrat. Coblos nomor urut 5 menit di bilik suara untuk 5 tahun ke depan. Teh Putri, terima kasih banget karena sudah mau dialog bareng di programnya Ada Resensi, di podcastnya Ada Production Official. Di sini kita ngomongin ide, gagasan, dan cita-cita untuk Bekasi ya teman-teman.
Tentu dengan tema yang sangat menarik, kemana arah politik perempuan muda akan berlabuh, bersama Teh Cairika Ananda Putri dari Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2 Cikarang Barat Cibitung. Kita sangat tahu betul bahwa peran perempuan ini sangat kurang di parlemen, maka sudah sepatutnya kita sebagai kaum muda, kaum perempuan juga mendukung muda dan kaum perempuan untuk bisa melanjuti perjuangan-perjuangan di Bekasi ke depannya. Kita berharap tentunya Bekasi menjadi negara yang bisa responsif gender, bisa adil untuk semua kalangan, khususnya kaum pemuda. Potensi-potensi kita mulai diapresiasi, kemudian kita juga difasilitasi dan ruang-ruang untuk pemuda. Segala peningkatan sumber daya kapasitas manusianya kita dipersiapkan dalam pemerintah setempat. Nggak ada kemenangan yang bullshit tanpa kolaborasi gerakan nyata dari semua elemen. Maka saya berharap bersama Teh Putri, Bekasi, dan perempuan, dan juga teman-teman generasi muda bisa menjadi salah satu komponen yang berkolaborasi aktif untuk membangun Bekasi lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di program Ada Resti selanjutnya. Terima kasih juga Teh Putri, sampai jumpa. Dah. Saya Cairika Ananda Putri, Caleg DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil 2 Cikarang Barat dan Cibitung. Harapan saya ke depannya dengan adanya program Ada Resensi ini bisa menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah, bisa menghubungkan antara masyarakat dengan parlemen, dan bisa menjadi media informasi untuk masyarakat tentang kinerja pemerintah seperti apa, tentang kinerja parlemen itu seperti apa. Dan terus juga semoga dengan adanya Ada Resensi ini bisa terus mengedukasi masyarakat, bisa terus mengedukasi kaum muda tentang pemerintahan dan politik di Kabupaten Bekasi itu.